Saudara, selain terancam nyawa dan kesehatan, tenaga kesehatan juga mengalami tantangan berat lainnya saat bertemu masyarakat selama pandemi COVID-19. Sosialisasi tenaga kesehatan tentang bahaya dan pentingnya protokol kesehatan kerap jadi bahan tertawaan warga yang belum menyadari pandemi. Anda akan kami tinggalkan dengan kisahnya berikut ini yang sekaligus jadi penutup jumpa kita dalam Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif pamit undur. Besok Sapa Indonesia Malam akan kembali di waktu tayang normal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa besok. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Sampai jumpa. Kesadaran warga menerapkan protokol kesehatan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dinilai masih jauh dari harapan. Banyak warga mengabaikan aturan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan saat beraktivitas di luar rumah. Sementara sosialisasi bahaya COVID-19 dan pentingnya aturan 3M dari tenaga kesehatan bahkan kerap ditertawai warga yang belum memahami pandemi corona saat ini. Perlakuan ini seringkali dialami tenaga kesehatan Alfonsa Nunuk Utari, dokter gigi yang juga kepala puskesmas Alianyang, Kota Pontianak. Namun semangat dan tekad Alfonsa tak surut. Jadi bahan tertawaan saat mensosialisasikan ancaman COVID-19, tak menghentikan langkahnya meningkatkan kesadaran warga. Masyarakat ada di waktu kami melakukan sosialisasi protokol kesehatan di pasar. Itu diketawain aja, tapi kami tidak akan merasa lelah mungkin karena mereka belum mengetahui tentang COVID itu sendiri sehingga mereka mentertawakan pandemi ini. Kendala di lapangan hanya mungkin lebih ke arah kedisiplinan masyarakat untuk memenuhi protokol kesehatan. Sampai saat ini memang untuk penggunaan masker sendiri, kebiasaan mencuci tangan pakai sabun itu belum menjadi adaptasi kebiasaan baru di masyarakat. Bahkan kita sudah melakukan beberapa kali survei di fasilitas-fasilitas umum yang ada di wilayah kerja puskesmas. Baru 50% masyarakat itu memenuhi protokol kesehatan 3M. Di sisi lain, sosialisasi COVID-19 yang digencarkan tenaga kesehatan seperti Dr. Alfonsa juga mendapat apresiasi warga lainnya. Mei Rosanti, warga di sekitar Puskesmas Alianyang, mengaku semakin memahami bahaya COVID-19 dari sosialisasi dan informasi tenaga kesehatan. Selain disiplin menerapkan 3M, Mei Rosanti juga masih membatasi diri dari kerumunan, termasuk bepergian ke fasilitas umum seperti pasar. Menurut Mei Rosanti, banyak pengunjung dan pedagang yang tidak menggunakan masker dan mengancam kesehatannya. Sering dilakukan, kakak tahu nggak ancaman bahaya COVID itu seperti apa sih kak? Oh tahu dong, kan sering disosialisasikan juga sama di dekat saya tinggal itu kan ada puskesmas Alianyang, jadi mereka sering sosialisasi ke masyarakat sekitar tentang bahaya COVID. Jadi diharapkan warga itu care terhadap bahaya tersebut. Apa kak contoh bahayanya? Contohnya kalau kita terpapar, terkonfirmasi gitu, bisa sesak napas yang pertama kan. Kemudian apabila ada penyakit bawaan bisa lebih parah. Saya masih saya kan pelaku usaha sebenarnya kan. Jadi saya sekarang mengurangi pergi ke pasar karena kan di pasar pasti banyak orang-orang yang masih belum care. Kalau menurut saya penjual itu nggak semuanya masih pakai masker, apalagi kita pembeli kan pasti kita takut. Satgas dan Pemkot Pontianak melatih dan membimbing sejumlah warga untuk membantu mengawasi penerapan 3M di wilayah masing-masing. Meski belum berjalan optimal, Pemkot Pontianak lebih memilih meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dibanding penegakan aturan dan denda. Ya, upaya-upaya yang kita lakukan selama ini kan dengan penegakan disiplin protokol kesehatan yang dilakukan oleh satuan tugas. Ya. Kemarin pemerintah kota juga menawarkan suatu pendekatan ya
pendekatan pemberdayaan masyarakat yang kita sebut dengan pembatasan sosial berbasis komunitas itu. Ya tidak semuanya atau tidak seluruhnya kita melakukan penegakan protokol dengan cara denda dan segala macam itu. Kita harapkan adanya partisipasi publik. Semuanya harus saling mengingatkan. Itu yang kuncinya kalau program ini mau sustain dalam jangka panjang. Kasus penularan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat cukup terkendali. Hanya kota Pontianak yang masuk zona oranye atau berisiko sedang, sementara 13 kabupaten dan kota lainnya masuk zona kuning atau risiko rendah.